Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 101205008 dari F2 Manajemen untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengenalnya umat manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebagai umat manusia yang beriman, yang telah dijelaskan di Al-Qur'an bahwa kita harus mengenal Sang Pencipta agar hidup kita lebih baik, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, dan untuk keberbekalan menuju akhirat kelak. Allah telah menjelaskan bahwa ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Banyak sekali dalam Al-Quran bahwa kita harus mengenal Sang Pencipta dan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Sementara karena kehidupan yang akan kekal, yaitu berada di akhirat kelak. Setelah menjalani kehidupan di dunia, kita akan mati. Kita dibangkitkan mulai dari tanah menjadi segumpal daging dan menjadi manusia. Itu yang telah dijelaskan di surat Al-Alaq. Lalu, apa yang kita banggakan sebagai umat manusia? Tentu saja tidak ada. Karena Allah lah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Kita tidak berhak untuk menjadi manusia yang sombong. Dan kita sebagai umat manusia tidaklah pantas memiliki rasa sombong, rasa angkuh, rasa keras kepala, rasa besar kepala. Karena itulah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita banggakan? Tentu saja tidak ada. Karena semua harta dan apapun yang kita miliki ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tugas umat manusia yang paling penting adalah untuk beribadah. Setelah melalui pekerjaan yang banyak, mulai dari bangun subuh, lalu beraktivitas di pagi hari, bekerja, dan kembali pulang. Apakah hanya itu kegiatan manusia? Tentu saja tidak. Sebagaimana kita umat yang beriman, sebagaimana kita umat muslim, haruslah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bangun sholat subuh, beraktivitas di pagi hari, istirahat di jam zuhur, menjalankan sholat zuhur, lalu menjalankan aktivitas kembali, lalu bertemu dengan azan asar, kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat asar, lalu menjalankan aktivitas kembali. Setelah selesai akan pekerjaan atau mencari ilmu di luar sana, kita bertemu dengan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, tidak lama menjelang isya, dan menjalankan dan beristirahat. Dan sesungguhnya banyak sekali yang sudah meninggal ingin dibangkitkan kembali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menyesali kehidupannya di akhirat kelak. Mulai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat, zakat, sedekah, banyak sekali penyesalan di kedepannya, di kemudian hari, di suatu hari nanti, yaitu di hari pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita telah tertidur di bawah tanah dan akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang ingin dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih yang harus kita banggain? Tentu saja tidak ada. Kita hanya manusia yang lemah, yang kotor, yang penuh banyak dosa juga.
Apa sih tugas kita yang harus kita jalankan? Ya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari beribadah sholat, zakat, sedekah. Tentu saja itu akan membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah dan lebih meringankan amalan-amalan kita, dan lebih menjauhkan kita dari api neraka. Sungguhnya Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu." Semakin kita mengingat Allah, Allah akan semakin mengingat kita. Di saat kita tertimpa kesusahan, di saat kita bertemu dengan kesulitan, suatu saat pasti ada jalan dari Allah yang menuntun kepada kita agar menjadi lebih baik. Sesungguhnya jalan Allah lah, dan yang lebih baik itu dari Allah sih, saran dari Allah. Kita hanya sebagai umat manusia yang lemah, yang banyak dosa, kadang lalai akan perintah Allah, bahkan hampir menjauhi perintah-perintah Allah. Allah aja terkadang masih menunggu kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Semakin kita menjauh dari Allah, Allah akan tetap menunggu kita untuk mendekatinya. Allah tidak akan pernah, kamu mah cuman butuhnya aja ke saya teh. Allah tidak akan seperti itu. Sungguhnya Allah akan merasa senang apabila kita yang telah jauh dari Allah kembali ke jalan Allah. Allah akan merangkul kita. Allah akan menunjukkan bahwa kepada malaikat, "Lihatlah para malaikat, inilah hambaku yang bertobat. Lihatlah para malaikat, inilah hambaku yang bertobat." Sungguhnya maha baiknya Allah itu tiada batasannya. Sungguhnya Allah itulah maha baik. Allah itu yang maha penerima maaf. Allah itu yang maha pengampun. Dan kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan tugas beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang ma'rifatullah. Semoga bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.